Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Melia Habidah, NIM 202102080062 dari Prodi Manajemen Malam Fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto 2021-2022. Video ini dibuat untuk memenuhi ulangan tengah semester dengan mata kuliah pengantar ekonomi yang diampu oleh Ibu dosen Titi Haryanti SESI. Langsung saja ke daftar isi. Yang pertama, halaman judul, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang dan rumusan masalah. Bab 2 pembahasan yang berisi pengertian pasar, ciri-ciri pasar, fungsi pasar, dan jenis-jenis pasar. Bab 3 penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Yang terakhir daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Pasar merupakan suatu organisasi jual beli dengan cara apapun dan dimanapun. Pada zaman-zaman yang telah silam, istilah pasar memang hanya dikaitkan dengan suatu lokasi geografis tertentu. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, pasar tidak hanya sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli bagi masyarakat yang ada di sekitar pasar. Lebih dari itu, pasar telah dijadikan sebagai sarana penggerak roda perekonomian dalam skala besar. Misalnya, sebuah industri yang memproduksi barang dalam jumlah yang besar, pastinya dana atau modal yang dibutuhkan juga dalam skala yang besar. Dengan demikian, tentu dibutuhkan pasar sebagai tempat untuk mendistribusikan produk hasil industri tersebut agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Transaksi jual beli dilakukan di dalam sebuah media yang disebut dengan pasar. Pasar dalam pengertian ekonomi adalah pertemuan antara permintaan atau demand dan penawaran atau supply, atau mempertemukan penjual dan pembeli suatu barang. Melalui interaksi di antara penjual dan pembeli, pasar akan menentukan tingkat harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan. B. Rumusan pasar. Apa pengertian pasar? Yang kedua, sebutkan ciri-ciri pasar. Yang ketiga, sebutkan fungsi pasar. Yang keempat, sebutkan jenis-jenis pasar. Bab 2, pembahasan. A. Pengertian pasar. Pasar adalah istilah yang sangat sering kita dengar. Pengertian pasar sendiri yakni tempat bertemunya antara pembeli dan penjual. Sederhananya, pasar adalah tempat berdagang bagi penjual dan tempat membeli bagi pembeli atau konsumen. Di pasar, pembeli maupun penjual kemudian melakukan transaksi. Sedangkan arti pasar menurut manajemen studi Guid, pasar adalah suatu pengaturan di mana dua pihak atau lebih terlibat dalam pertukaran barang, layanan, dan informasi. Idealnya pasar adalah tempat di mana dua pihak atau lebih terlibat dalam pembelian dan penjualan. Kemudian, pengertian pasar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kotler, pasar yaitu terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan yang sama, yang mungkin bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, menurut Ehrenberg et al., pasar dalam arti luas merupakan tempat perjumpaan antara pembeli dan penjual.
di mana barang atau jasa atau produk dipertukarkan antara pembeli dan penjual. Ukuran kerelaan dalam pertukaran tersebut biasanya akan muncul suatu harga atas barang dan jasa yang dipertukarkan tersebut. Menurut Kunto Wijoyo, pasar adalah sebagai mekanisme atau bukan hanya sekedar tempat yang dapat menata kepentingan pihak pembeli terhadap kepentingan pihak penjual. B. Ciri-ciri pasar. Terdapat calon pembeli dan penjual. Yang kedua, terdapat jasa ataupun barang yang hendak untuk diperjualbelikan. Yang ketiga, terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua pihak. Yang keempat, terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual baik itu secara langsung maupun tidak langsung. C. Fungsi pasar. Pengertian pasar tidak hanya sebagai tempat untuk pelayanan jual beli saja, melainkan ada beberapa fungsi, yaitu 1. Fungsi sarana distribusi. Pasar adalah tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mewadahi kebutuhan sebagai demand dan supply, di mana pasar adalah berfungsi sebagai tempat penyaluran distribusi barang dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Lewat keberadaan pasar, produsen dapat berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menawarkan hasil produksinya kepada konsumen. 2. Fungsi pembentuk harga. Pasar adalah penentu harga barang atau jasa. Itu sebabnya seringkali kita mengenal mekanisme pasar. Harga ini bisa naik turun tergantung adanya permintaan dan penawaran di pasar. Pembeli yang membutuhkan barang atau jasa akan berusaha menawar harga dari barang atau jasa tersebut dengan serendah mungkin, sehingga terjadilah tawar-menawar antara kedua belah pihak. Yang ketiga, fungsi promosi. Salah satu fungsi pasar adalah sebagai sarana promosi. Pasar adalah sebagai sarana promosi atau memperkenalkan suatu barang atau jasa kepada calon pembelinya terkait manfaat, kualitas, keunggulan, harga, dan kekhasannya. Yang keempat, fungsi sosial budaya. Pasar adalah kontrak sosial secara langsung yang menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas pada sektor informal dan formal. D. Jenis-jenis pasar. Berikut ini terdapat beberapa jenis-jenis pasar terdiri atas. Kalau berdasarkan wilayah pemasaran, ada pasar daerah. Pasar daerah membeli dan menjual produk dalam suatu daerah produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar daerah melayani permintaan dan penawaran dalam satu daerah. Yang kedua, pasar lokal. Pasar lokal adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu kota tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar lokal melayani permintaan dan penawaran dalam satu kota. Yang ketiga, pasar nasional. Pasar nasional adalah pasar yang membeli atau menjual produk dalam satu negara tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar nasional melayani permintaan dan penjualan dari dalam negeri. Yang terakhir, pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Bisa juga dikatakan luas jangkauannya di seluruh dunia. Selanjutnya berdasarkan jenisnya. 1. Pasar konkret. Pasar konkret adalah suatu pasar tempat pembeli dan penjual bertemu secara langsung untuk mengadakan transaksi jual beli barang atau jasa. Yang kedua, pasar abstrak. Dalam pasar abstrak,
penjual dan pembeli dapat bertemu secara tidak langsung atau langsung, dan barang yang ditawarkan pun hanya berupa contoh. Kemudian pasar berdasarkan jenisnya. Kemudian pasar berdasarkan waktu. A. Pasar harian. Namanya saja harian ya. Berarti pasar yang pembeli dan penjual bertemu dilakukan pada setiap hari. Sedangkan pasar mingguan ya pasar yang dengan proses jual beli yang dilakukan setiap minggu sekali. Dan selanjutnya pasar bulanan, pasar yang diselenggarakan sebulan sekali terdapat di daerah tertentu. D. Pasar tahunan, yaitu pasar yang dilakukan setiap tahun sekali. Kemudian berdasarkan bentuknya. 1. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna di dalam teori ekonomi mikro pada umumnya adalah suatu pasar yang ditandai oleh tidak adanya sama sekali persaingan yang bersifat pribadi di antara perusahaan-perusahaan individu yang ada di dalamnya. Berikut adalah ciri-ciri pasar persaingan sempurna. A. Jumlah penjual dan pembeli masing-masing banyak dan mereka masing-masing bertindak sebagai penerima harga. Berarti jumlah penjual sama pembeli itu sama banyaknya. Yang kedua, yang B, jenis barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Barang yang diperjualbelikan berarti sama apa itu barangnya. Yang C, adanya kebebasan bagi penjual dan pembeli untuk keluar masuk pada bidang usaha. Penjual dan pembeli itu bebas untuk keluar masuk pada bidang usaha atau pasar barang yang bersangkutan. Yang D, setiap pembeli dan penjual memiliki pengetahuan yang sempurna tentang keadaan pasar. Yang E, adanya mobilitas sumber daya yang ada secara sempurna. Artinya, pembeli mudah untuk mendapatkan sumber daya produksi. Pada pasar yang bersaing sempurna, terdapat kebebasan keluar masuk dalam pasar atau industri. Seorang produsen yang memandang bahwa dalam pasar suatu produk bebas memasuki pasar tanpa ada rintangan apapun. Tantangan yang dihadapi adalah harus berani tanpa web ID bersaing. Jika keuntungan yang diperoleh merupakan keuntungan yang cukup baik menurut pandangan mereka, maka mereka tetap dalam pasar. Sebagai implikasi adanya kebebasan keluar masuk pasar atau industri, adanya keadaan kebebasan untuk mengalokasikan sumber ekonomi yang dimiliki, modal, tenaga kerja, dan sebagainya. Dalam pasar persaingan sempurna, tidak diperlukan promosi karena penjual dan pembeli relatif banyak. Yang kedua, pasar monopoli. Pengertian monopoli murni adalah suatu pasar hanya ada satu penjual atau produsen yang tidak ada substitusinya. Struktur pasar yang memiliki ini di mana hanya ada satu penjual dan produsen, tidak dipengaruhi harga dan produk dari produsen lain. Pasar monopoli adalah suatu pasar yang mempunyai ciri-ciri yaitu hanya ada satu penjual. Tidak ada penjual lain yang menjual output yang dapat mengganti secara baik output yang dijual monopolis. Ada halangan bagi perusahaan lain untuk memasuki pasar. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistik. Model pasar persaingan monopolistik dibandingkan dengan model pasar persaingan sempurna atau monopoli relatif masih baru. Ciri-cirinya adalah di pasar terdapat cukup banyak penjual dan juga pembeli. Produk yang dihasilkan produsen heterogen,
terdapat kebebasan bagi perusahaan untuk masuk dan keluar dari pasar, dan batas-batas tertentu produsen dapat mempengaruhi harga, meskipun tidak sekuat monopoli, dan diperlukan promosi untuk memperluas pasar. Yang keempat, pasar oligopoli. Pasar oligopoli yaitu pasar yang terdiri dari beberapa produsen saja. Namun ada kalanya pasar oligopoli terdiri dari dua perusahaan saja, yang dinamakan duopoli. Dalam pasar oligopoli tidak terdapat kesenangan dalam sifat-sifat berbagai industri. Sebagian perusahaan menghasilkan barang yang sangat bersamaan, tetapi ada pula perusahaan yang menghasilkan barang berbeda corak. Biasanya struktur industri dalam pasar oligopoli terdapat beberapa perusahaan raksasa yang menguasai sebagian besar pasar oligopoli, antara 70% sampai 80% dari seluruh nilai penjualan. Ciri-ciri pasar oligopoli yaitu jika dalam pasar hanya terdapat dua penjual disebut duopoli. Jika produk yang dijual homogen disebut poligopoli. Jika produk yang dijual berbeda disebut differentiated oligopoli. Kemungkinan produsen baru dapat masuk dalam pasar atau industri, dan kemudian masuknya produsen tersebut tidak sulit seperti monopoli, dan tindakan seorang produsen dalam pasar oligopoli akan mempengaruhi produsen lainnya. Yang kelima, pasar tradisional. Menurut Laksono, yang dimaksud sebagai pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik daerah BUMD, termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola pedagang kecil menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Bab penutup. A. Kesimpulan. Pasar adalah istilah yang sangat sering kita dengar. Pengertian pasar sendiri yakni tempat bertemunya antara pembeli dan penjual. Sederhananya, pasar adalah tempat berdagang bagi penjual dan tempat membeli bagi pembeli atau konsumen. Di pasar, pembeli maupun penjual kemudian melakukan transaksi. Adapun ciri-ciri pasar adalah terdapat calon pembeli dan penjual, terdapat jasa atau barang yang hendak untuk diperjualbelikan, terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua pihak, dan terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Pasar mempunyai fungsi sebagai sarana distribusi, pembentuk harga, promosi, serta sosial budaya. Selain itu, pasar juga memiliki jenis-jenis. Jenis-jenis pasar. 1. Berdasarkan wilayah pemasaran. Pasar daerah, pasar lokal, pasar nasional, dan pasar internasional. Yang kedua, berdasarkan jenisnya. Ada pasar konkret, pasar abstrak, dan pasar berdasarkan waktu. Berdasarkan bentuknya, ada pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Pasar oligopoli dan pasar tradisional. B. Saran. Dengan dibuatnya buku ini, penulis berharap supaya memahami tentang pengertian pasar, ciri-ciri pasar, fungsi pasar, dan jenis-jenis pasar. Semoga makalah ini menambah ilmu pengetahuan untuk para pembaca dan penulis sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.